Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas berpendapat mengenai atau beropini mengenai debat calon presiden kemarin ya. Ketiga kandidat calon presiden kita yaitu 01 ada Anies Baswedan, 02 itu ada Prabowo Subianto, dan 03 itu ada Ganjar Pranowo. Nah, di dalam debat itu, debat kandidat atau calon presiden Indonesia 2024 putaran ketiga itu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Nah, calon presiden Indonesia berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 itu adalah Anies Rashid Baswedan yang diusung oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem beserta koalisinya atau dukungan koalisinya ya. Kemudian nomor urut 2 adalah Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra dengan koalisinya. Dan nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Debat putaran ketiga mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Ada sekitar 6 tema yang didebatkan pada malam itu ya. Jika membaca tema debat ketiga ini, seharusnya bisa menguasai jalannya debat dengan baik harusnya adalah Prabowo Subianto. Karena kenapa? Beliau memiliki latar belakang karirnya di militer ya, dunia militer, dan sekaligus sebagai Menteri Pertahanan ya. Namun tampaknya momen debat ketiga tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prabowo Subianto. Saya nggak tahu kenapa. Ya mungkin alasannya adalah beliau bukan orang yang bisa menyampaikan bahasa secara akademis ya di ruang publik gitu ya. Makanya menurut saya pribadi Prabowo Subianto pada saat itu adalah ya kurang bisa menyampaikan pesannya ya, padahal esensinya adalah ada di beliau gitu ya. Kenapa ya? Karena tema-tema yang diusung oleh KPU mengenai tema-tema pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, kemudian ada apa lagi tadi ya? Ya seharusnya Prabowo Subianto mampu mengendalikan atau mampu menguasai jalannya debat, tapi kenyataannya berkata lain. Nah, sejak pembukaan debat dengan penyampaian penguatan visi misi, nah ini ya yang dilakukan Anies adalah manuver retorika yang ditujukan kepada Prabowo langsung ya. Dia mengkritisi masalah kinerja Kementerian Pertahanan ya. Manuver ini sedikit banyak ya berhasil memancing emosi Prabowo, sehingga selanjutnya Prabowo tidak mampu menyampaikan pesan dengan baik untuk visi dan misinya. Ya, ini ya cukup baik Anies untuk melakukan hal seperti ini ya. Untuk hal ini saya secara pribadi ya menilai bahwa Prabowo memang tidak begitu pandai merangkai kalimat secara akademisi seperti yang dilakukan oleh Anies ya untuk diungkapkan di depan publik ya. Ini merupakan salah satu kelemahan tersendiri sih untuk Prabowo ya. Jika dibandingkan dengan kandidat lain, Anies dan Ganjar itu lebih unggul dalam hal ini ya, tentu saja ya. Makanya persepsi publik kemarin ya ketika selesai debat itu ya bisa dikatakan bahwa debat dikuasai oleh 01 dan 03 yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Sementara Prabowo ya sepertinya kehilangan momentum itu ya. Tapi terlepas dari kualitas public speakingnya Prabowo yang kurang, yang menurut saya pribadi ya, ada beberapa poin yang saya juga sepakat dengan beliau meskipun sekali lagi tidak tersampaikan dengan baik. Misalnya ya, pertama, gagasan mengenai pembelian alat utama sistem senjata atau alutsista ya. Ini bagi para penstudi konflik ya, terutama konflik perang ya, ini menjadi penting untuk disampaikan. Kenapa? Ya karena klaim bahwa, kan ada klaim bahwa kita Indonesia, negara Indonesia hanya membeli alat bekas, itu memiliki konotasi bahwa apa yang dibeli dengan label bekas adalah barang yang usang, yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal ya. Padahal jet tempur ya yang kita menjalin kerjasama dengan Prancis, kemudian kita membeli beberapa jet tempur ya, sekitar 42 jet tempur Rafale itu ya, tidak bisa dikategorikan bahwa alat tersebut atau pesawat tersebut itu merupakan barang yang tidak maksimal gitu ya. Itu merupakan barang yang cukup cukup membuat pertahanan kita itu, pertahanan negara kita memiliki supply senjata gitu ya.
Ya, itu menurut saya cukup bagus ya gitu. Jadi konotasi untuk alat bekas itu bukan berarti alat bekas yang tidak maksimal gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai sebenarnya kalau misalnya kita mau memahami lebih jauh bahwa kenapa tidak membeli alat yang baru gitu ya, membeli senjata yang baru, itu ya perlu dicatat bahwa untuk pembelian alat atau senjata baru itu membutuhkan proses yang lama dan biasanya adalah menunggu antrian ya. Kenapa? Yang pertama adalah negara Indonesia belum mampu menjadi negara produsen, yaitu yang memproduksi senjata dan alat tempur ya. Ya, kita masih memiliki namanya PT Pindad ya yang memproduksi amunisi dan senjata api ya gitu. Tapi untuk senjata-senjata utama seperti pesawat tempur, kemudian tank ya, kita tidak memiliki produksinya sendiri ya, kita tidak bisa memproduksi sendiri. Untuk itu kita harus pesan dengan negara-negara yang memang memiliki kapasitas produksi itu, dan itu membutuhkan proses yang lama gitu ya, membutuhkan proses yang lama. Sementara desakan-desakan atau ancaman-ancaman terhadap perang itu juga semakin dekat ya, semakin dekat. Meskipun kita tidak berada dalam kondisi perang, tapi ancaman itu harus kita selalu waspadai ya, waspadai. Ini kalau di dalam studi hubungan internasional ada salah satu teori namanya teori realis, bahwa memandang teori realis itu pernah saya jelaskan ya sebelum di video-video saya sebelumnya. Coba kalian nanti cari-cari lagi ya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini teori realis ya, memandang bahwa negara ini tidak aman gitu ya, negara ini penuh dengan ancaman dari luar gitu ya. Untuk itu negara harus mempersiapkan diri dengan pertahanan yang kuat gitu ya. Setidaknya seperti itu pemahamannya. Begitu juga asumsi bahwa teori realis ini mengandaikan bahwa kalau kita tidak bisa mendominasi ya sebuah negara, maksudnya negara lain gitu ya, setidak-tidaknya kita bisa mempertahankan eksistensi kita ya, eksistensi negara kita. Bayangkan saja kalau misalnya militer tidak memiliki kekuatan atau persenjataan yang katakanlah sesuai gitu ya, maka ancaman itu tidak bisa kita hadang, tidak bisa kita halau ya, karena kita tidak memiliki persenjataan yang mumpuni gitu ya. Nah, itu ya faktor-faktor ancaman itu kenapa kita sementara ini membeli pesawat-pesawat yang dikatakan bekas itu ya, meskipun kekuatannya atau powernya itu tidak bisa dikatakan sebagai alat yang remeh gitu ya. Itu belum lagi ditambah bahwa antrian untuk pembelian alat-alat yang baru itu harus dilihat juga faktor-faktor yang sedang terjadi sekarang ya, eskalasi konflik yang berada di negara-negara lain. Artinya perang yang sedang terjadi di negara-negara lain seperti Rusia dengan Ukraina, kemudian perang di Timur Tengah ya, itu juga menjadi pertimbangan khusus ya, karena supply senjata ya untuk negara-negara berperang itu ya juga semakin bertambah gitu ya, dan itu membuat daftar antrian untuk negara-negara yang sedang memesan senjata baru juga bertambah panjang gitu ya. Nah, itu kenapa yang menurut saya pribadi ya, keputusan untuk mengambil senjata atau membeli senjata bekas seperti jet tempur dengan yang dibeli di Prancis itu ya keputusan yang cukup bagus ya, cukup tepat untuk saya gitu secara pribadi. Ya, itu ada dua argumen untuk saya, ada dua opini yang menurut saya itu harus bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Mengapa kita membeli senjata bekas gitu, membeli alat bekas dan tidak membeli alat baru? Karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi ya, seperti terjadinya ada eskalasi konflik ya, terjadinya perang di beberapa negara yang membuat daftar antrian cukup panjang gitu ya. Kemudian prosesnya juga cukup lama gitu, asesmennya juga cukup banyak gitu ya, sehingga mau tidak mau untuk menambah kapasitas senjata di negara negara kita, untuk menambah sistem pertahanan negara kita demi keamanan negara kita, maka mau tidak mau kita harus mensuplai dengan apa yang bisa kita usahakan dengan sekarang itu ya. Seperti contohnya adalah supply
pesawat Rafale sekitar 42 kalau saya tidak salah ya. 42 jet tempur ya Rafale dari Prancis. Ya. Itu ya beberapa poin yang saya bisa amati, opini saya mengenai pembelian alutsista ya. Alat utama sistem senjata gitu ya. Itu belum lagi masalah misalnya tentang data ya, kemudian masalah anggaran, ya itu mungkin bisa kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Intinya adalah saya menyampaikan opini ini adalah untuk melihat dari sudut pandang yang lain, kenapa negara kita membeli alat bekas gitu ya, tidak baru gitu ya, karena tadi faktor-faktor yang sudah saya sampaikan ya. Untuk pembahasan atau opini saya mengenai anggaran, mengenai data rahasia ya, itu mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Semoga kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, memiliki opini yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda, maksudnya ya, tentang debat kemarin tentang pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, Kementerian Luar Negeri, itu bisa menambah kita wawasan yang dari sudut yang berbeda. Oke, itu dia opini saya. Semoga opini ini bisa memberikan kita ya wawasan yang berbeda ya. Kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan berikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Oke, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.